Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Aqidatus Salaf wa Ashabul Hadis oleh Imam As-Sabuni Asy-Syafi'i rahimallahu taala. Sekarang kita sampai pada halaman 279. Ini masih berkaitan dengan al-iman bil qada'i wal qadar. Iman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita membaca ucapan Imam As-Sabuni Asy-Syafi'i tentang iman kepada takdir, perlu kita sampaikan sebagai muqaddimah yang pertama bahwasanya iman kepada takdir merupakan salah satu rukun iman yang 6. Tidak sah iman seseorang sampai mengimani takdir Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis Jibril ketika Rasul ditanya, "Akhbirni anil iman," beritahukanlah kepadaku, wahai Muhammad, apa itu al-iman? Rasul menjawab, "Antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa antu'mina bil qadari khairi wa syarrihi." Iman adalah engkau beriman kepada Allah, kepada para malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan beriman kepada takdir yang baik maupun yang jelek. 6 rukun iman harus ada pada diri seorang muslim, seorang mukmin, muslimah, mukminah. Salah satu rukun iman tidak diimani, dia bukan lagi tergolong orang-orang yang beriman alias keluar dari Islam, keluar dari al-iman. Oleh karena itulah dahulu kelompok yang pertama kali atau yang awal-awal muncul di tengah-tengah kaum muslimin namanya kelompok Al-Qadariyah, yaitu yang mengingkari takdir Allah hingga dikafirkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, seperti yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di awal kitabnya Sahih Muslim. Hadis pertama, hadis Jibril. Sebelum disebutkan hadis Jibril, dikisahkan 2 orang tabi'in yang bernama Yahya bin Ya'mar dan Humaid bin Abdurrahman al-Himyari bertanya kepada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma tentang kelompok yang muncul di negeri Basrah, di negeri Irak pada waktu itu, yang mereka rajin belajar,
tentang ilmu agama. Cuma mereka punya pemikiran sesat bahwasanya Allah tidak mengetahui sesuatu sampai terjadi sesuatu, dan Allah tidak mentakdirkan perbuatan manusia. Maka ketika itu pun Abdullah bin Umar dengan keras, dengan tegas mengatakan, idza laqitumuhum fa akhbiru anni bari'un minhum wa hum bura'un minni. Beritahukanlah kepada mereka kalau kalian bertemu dengan mereka bahwasanya aku Abdullah bin Umar berlepas diri dari mereka dan mereka berlepas diri dariku. Kemudian Abdullah bin Umar mengatakan, walladzi nafsi biyadihi lau anna li ahadihim misla uhudin dahaban fa anfaqahu ma qabilallah hatta yu'mina bil qadar. Demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, seandainya salah seorang dari mereka, kelompok Qadariyah, menginfakkan 1 gunung Uhud emas, seandainya mereka punya emas sebesar gunung Uhud, kalau diinfakkan tidak akan Allah terima sampai dia beriman kepada takdir. Ini wajibnya beriman kepada takdir. Yang tidak beriman kepada takdir bisa keluar dari al-Islam, al-iman. Ini pentingnya al-aqidah. Kalau sudah keluar dari akidah yang sahihah, bisa keluar dari Islam, keluar dari al-iman. Ya. Maka sekali lagi, ini pentingnya belajar akidah salaf, pentingnya berpegang teguh dengan akidah as-salaf. Ini kalau salah, fatal akibatnya. Kesalahan tidak satu tingkat, kesalahan itu bertingkat-tingkat. Ada yang fatal, ada yang bisa membatalkan Islam seseorang. Sekali lagi, harus betul-betul bisa memilah dan memilih, membedakan mana kesalahan yang bisa ditoleransi dan yang tidak ditoleransi. Bahkan naudzubillah min dzalik, kalau kesalahan itu sampai kepada kufur billah, kekafiran kepada Allah atau kemurtadan. Di antaranya masalah mengingkari takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Masal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Begitu pula yang diucapkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma tentang kedudukan iman kepada takdir. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, seperti yang diriwayatkan Imam Lalikai dalam kitab Syarh Ushul I'tiqad Ahlussunnah, Imam Al-Ajuri dalam kitab Asy-Syari'ah, dan yang lainnya, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma berkata, al-qadaru nizamut tauhid. Iman kepada takdir itu porosnya tauhid. Man wahadallah wa amana bil qadar fahuwal urwatul wuthqa alladzi lan fisama laha. Barang siapa bertauhid kepada Allah dan mengimani takdir, maka itulah tali yang sangat kokoh yang tidak akan bisa terlepas. Namun sebaliknya, wa man wahadallah wa kadzdzaba bil qadar naqadha takdzibu tauhidahu. Namun barang siapa bertauhid kepada Allah namun mendustakan takdir, maka pendustaannya membatalkan tauhidnya. Tidak ada manfaatnya tauhidnya kalau dia mendustakan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya sudah pernah kita sampaikan, kata para ulama, pembatal keislaman itu banyak. Ada yang mengatakan sampai 400, ada yang mengatakan sampai 600. Ini semuanya untuk apa? Kita berhati-hati. Terutama masalah berbicara, lisan. Ya. Mudah orang ngomong asbun sampai keluar ucapan yang kufur. Al-Quran dikatakan ada mencela-mencelinya, misalnya kemurtadan dalam Islam, naudzubillah min dzalik. Padahal jelas tidak ada kontradiksi di dalam Al-Quran. Nasikh wan mansukh, bukan mencela-menceli. Ini sekali lagi salah satu pembatal keislaman, dan masih banyak yang lainnya. Hati-hati. Ya, sekali lagi, ma'asal muslimin rahimani wa rahimakumullah, iman kepada takdir salah satu rukun iman yang wajib diimani. Barang siapa enggak mengimaninya bisa murtad dari al-Islam. Kemudian poin yang kedua sebagai pembuka, iman kepada takdir kata para ulama mencakup 4 poin. Ada 4 kandungan iman kepada takdir.
seperti yang diungkapkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam Syarah Usul Iman. Yang pertama, mengimani tentang ilmunya Allah. Allah mengetahui segala-galanya. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah sesuatu apapun. Allah mengetahui apa yang telah terjadi, apa yang sedang terjadi, apa yang akan terjadi, dan apa yang tidak terjadi seandainya terjadi dan bagaimana kejadiannya. Allah mengetahui semuanya. Allah berfirman, wa indahu mafatil ghaibi la ya'lamuha illa huwa wa ya'lamu ma fil barri wal bahri wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habbatin fi dhulumatil ardi wala ratbin wala yabisin illa fi kitabin mubin. Di sisi Allah lah perbendaharaan hal-hal yang gaib. Hanya Allah yang tahu yang gaib. Dan Allah mengetahui apa yang di daratan, di lautan secara terperinci. Berapa makhluk yang ada di daratan, yang ada di lautan. Demikian pula yang hadir di sini. Allah Maha mengetahui segala-galanya. Mana yang konsentrasi, mana yang ketiduran, mana yang dan seterusnya. Allah mengetahui semuanya. Demikian pula kata Allah, tidaklah dedaunan berguguran dari pepohonan kecuali Allah mengetahui secara detailnya. Antum saja di sekeliling ini saja, kalau antum menghitung tadi ketika hujan berapa daun yang berguguran, antum nggak akan bisa tahu. Betul nggak? Apalagi ada yang masuk sungai dan sebagainya. Allah mengetahui segala-galanya. Kata Allah, tidaklah dedaunan berguguran kecuali Allah mengetahuinya. Demikian pula apa yang ada di dalam kerak bumi dari biji-bijian, semua Allah ketahui. Ini meyakini ilmunya Allah. Yang kedua, mengimani catatan takdir, bahwasanya semuanya sudah Allah catat dalam Lauhul Mahfuz 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Innallaha kataba maqadirul khalaiq qabla an yakhluqas samawati wal arda bi 50 alfasana. Rawahu Muslim. Allah mencatat semua takdir makhluk 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Semuanya yang baik maupun yang jelek. Misalnya adanya pandemi ini, semoga Allah menyelamatkan kita darinya dan semoga Allah segera mengentaskannya dari kita semuanya. Ini sudah Allah catat dalam Lauhul Mahfuz 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Kita sekarang berkumpul membahas masalah ini sudah Allah tulis dalam Lauhul Mahfuz 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Ini harus kita yakini, catatan takdir Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, mengimani al-masyiah, bahwasanya segala sesuatu terjadi dengan kehendak Allah. Karena Allah yang menciptakan, mengatur alam semesta. Tidak ada sesuatu yang terjadi tanpa kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Para ulama mengatakan, masyaallahu kana wa ma lam yasha' lam yakun. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi, dan apa yang tidak Allah kehendaki tidak akan mungkin terjadi. Demikian pula kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Beliau mengatakan, ma syi'ta kana wa illam asya' wa ma syi'tu illam tasya' lam yakun. Imam Syafi'i mengatakan, ya Allah, apa yang engkau kehendaki pasti terjadi meskipun aku tidak menghendaki. Dan apa yang aku kehendaki, ya Allah, kalau engkau tidak menghendaki tidak mungkin terjadi. Mengimani kehendak Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang Allah firmankan di akhir surat At-Takwir, wa ma tasya'una illa an yasha'allahu rabbul alamin. Tidaklah kalian berkehendak kecuali Allah yang berkehendak. Manusia punya kehendak, namun kehendak Allah di atas segala-galanya. Kemudian yang keempat, mengimani semua yang terjadi adalah makhluk ciptaan Allah. Allah khaliqu kulli syai', Allah pencipta segala sesuatu. Wa kullu ma siwallahi alam. Kata Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah dalam kitab Salasatul Usul atau Al-Usulul Salasa, semua yang selain Allah adalah alam alias makhluk. Kita dan perbuatan kita adalah makhluk ciptaan Allah. Seperti yang Allah firmankan dalam surat As-Saffat ayat 96,
wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kalian dan apa yang kalian perbuat. Kita sebagai manusia dan perbuatan kita semua adalah makhluk ciptaan Allah. Dan ini pembahasan yang akan disampaikan oleh Imam As-Sabuni. Poin yang keempat ini. Masalah al-khalq. Allah yang menciptakan segala-galanya. Selain Allah adalah makhluk. Nah, sekarang kita baca ucapan Imam As-Sabuni Asy-Syafi'i setelah kita memahami dua poin penting tadi. Kata Imam As-Sabuni Asy-Syafi'i, wa min qauli ahli sunnati wal jamaah fi aksabil ibad innaha makhluqatun lillahi ta'ala. Di antara ucapan ahli sunnah wal jamaah tentang perbuatan hamba, bahwasanya perbuatan hamba adalah makhluk ciptaan Allah. Ini poin keempat tadi dari kandungan iman kepada takdir, meyakini hamba dan perbuatan hamba itu adalah makhluk ciptaan Allah. Dalilnya jelas. Surat As-Saffat ayat 96, wallahu khalaqakum, Allah yang menciptakan kalian, wa ma ta'malu, dan apa yang kalian perbuat. La yamtaruna fihi, ahlu sunnah tidak ragu tentang hal ini. Ini namanya akidah, nggak boleh ada keraguan, yakin bahwasanya perbuatan kita, duduknya kita di sini adalah ciptaan Allah, sebagaimana kita adalah ciptaan Allah. Ya, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Ahlu sunnah tidak ragu tentang akidah ini. Wala ya'uduna min ahlil huda wa dinil haqqi man yunkiru hadza al-qaul wa yanfi. Ahlu sunnah, ulama salaf tidak menganggap orang itu di atas petunjuk, di atas agama yang hak kalau mengingkari pembahasan ini, mengingkari bahwasanya perbuatan hamba itu ciptaan Allah atau menafikannya. Di sini kata para ulama ada dua kelompok sesat tentang masalah perbuatan hamba dalam masalah takdir. Ada yang mengingkari bahwasanya perbuatan hamba itu ciptaan Allah, yaitu tadi kelompok Al-Qadariyah. Kelompok Qadariyah mengatakan hamba itulah yang menciptakan perbuatannya sendiri. Seorang manusia ketika dia berbuat tidak ada sangkut pautnya dengan kehendak Allah, tidak ada sangkut pautnya dengan ciptaan Allah. Dia berbuat sesuai dengan kehendaknya. Ini namanya kelompok Al-Qadariyah. Kelompok Qadariyah sekali lagi sudah kita sampaikan muncul di awal Islam, di zaman masih ada para sahabat, di antaranya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Meskipun kata para ulama Al-Qadariyah ada dua kelompok, yang ekstrem dan yang di bawahnya. Dua-duanya sesat. Cuma yang satu keluar dari Islam seperti tadi kelompok Qadariyah di zaman Abdullah bin Umar, yang mereka menafikan ilmunya Allah. Kemudian mereka menafikan semua takdir Allah. Ini kafir, keluar dari Islam. Adapun yang kedua kelompok Qadariyah, ya kalau kita katakan moderat, meskipun moderat tetap sesat, yaitu kelompok Qadariyah yang meyakini yang baik itu ciptaan Allah, yang jelek ciptaan manusia. Makanya dalam hadis yang Rasul SAW katakan, Al-Qadariyah tu majusu hadil ummah, kelompok Qadariyah majusinya umat ini. Rasul menyamakan antara kelompok Qadariyah dengan kelompok Majusi. Kelompok Majusi meyakini ada dua Tuhan, Tuhan kebaikan, Tuhan kejelekan, Tuhan cahaya, Tuhan kegelapan. Kelompok Qadariyah mengatakan yang baik ciptaan Allah, yang jelek ciptaan manusia. Mereka menetapkan adanya Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasul mengatakan kelompok Qadariyah majusinya umat ini. Paham? Paham nggak? Nah, intinya sekali lagi, ahlu sunnah wal jamaah
meyakini perbuatan hamba ciptaan Allah. Kelompok Qadariyah menafikan hal itu, mengingkari hal itu. Kelompok yang kedua yang sesat dalam masalah ini kelompok Al-Jabariyah. Kelompok Jabariyah mengatakan manusia berbuat itu tidak ada kehendak sama sekali dari dirinya. Allah yang memaksa. Ya. Yang satu ekstrem kanan, yang satu ekstrem kiri. Yang kelompok Qadariyah tadi berlebihan menetapkan kehendak hamba sampai menolak kehendak Allah. Lawannya kelompok Al-Jabariyah mengatakan manusia itu berbuat seperti buluh yang diterbangkan oleh angin, tidak punya kehendak sama sekali. Bahwasanya manusia itu dipaksa oleh Allah berbuat. Dua-duanya apa? Sesat. Antum saja ketika datang ke sini itu dipaksa atau enggak? Atau antum nggak punya pilihan, nggak punya niat, ujuk-ujuk sampai di sini, begitu? Tidak ada. Semua apa? Ketika berbuat ada innamal a'malu binniyat. Tidak ada yang apa? Kayak robot seperti itu. Ini yang menunjukkan kesesatan, kebatilan ucapan kelompok Jabariyah yang mengatakan manusia itu seperti bulu yang diterbangkan oleh angin, tidak punya keinginan sama sekali. Sekali lagi, ini dua kelompok yang sesat dalam masalah iman kepada takdir. Kelompok Qadariyah dan kelompok apa? Al-Jabariyah. Saya ulangi lagi. Kelompok Qadariyah mereka berlebihan menetapkan kehendak manusia sampai mengatakan manusia berbuat dengan kehendaknya sendiri, manusia yang menciptakan perbuatannya sendiri tanpa campur tangan kehendak Allah. Menafikan kehendak Allah. Lawannya ekstrem dalam menetapkan kehendak Allah sampai menafikan kehendak manusia. Manusia berbuat tanpa pilihan, tanpa kehendak dari dirinya, dipaksa oleh Allah. Ahlussunnah mengatakan manusia ketika berbuat perbuatannya ciptaan Allah, tapi manusia berbuat juga dengan apa? Kehendaknya. Manusia punya kehendak, namun kehendak manusia di bawah kehendak Allah, seperti dalam ayat tadi, surat At-Takwir ayat yang terakhir 29. Wa ma tasyauna, tidaklah kalian berkehendak kecuali Allah juga berkehendak. Allah menetapkan manusia punya kehendak, namun kehendak manusia di bawah kehendak Allah. Ini dalil secara syariat dari Al-Quran. Secara fakta di lapangan kita merasakan sendiri. Ya, kita berbuat sekarang datang ke sini, itu ada kehendak dari kita. Oh, sudah jadwalnya hari Selasa datang ke masjid untuk kajian kitab akidah salaf ashabul hadits, ada kehendak. Ya. Meskipun demikian, nggak semua kehendak itu pasti apa? Terwujud. Betul nggak? Qadarullah ada. Ya, misalnya keluarga yang sakit harus ngantarkan, ataupun ada hujan yang lebat dan seterusnya, ada penghalang. Artinya apa? Kehendak manusia di bawah kehendak Allah. Tapi manusia tetap punya apa? Kehendak. Jadi salah kalau ada yang menafikan kehendak manusia 100% atau menetapkan 100%. Tidak ada. Ya. Manusia punya kehendak, namun kehendak manusia di bawah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham? Nah, sekali lagi kata Imam As-Sabuni Asy-Syafi'i, di antara ucapan Ahlussunnah wal Jamaah tentang perbuatan hamba, bahwasanya perbuatan hamba itu ciptaan Allah. Mereka tidak ragu akan hal ini, dan mereka tidak menganggap orang itu di atas kebenaran, tidak di atas petunjuk kalau mengingkari akan hal ini ataupun menafikannya. Dari sini kata para ulama, ada 5 poin yang perlu dipahami, harus ditetapkan. Yaitu yang pertama, meyakini perbuatan hamba itu hakikatnya memang perbuatannya dia sendiri. Ya. Karena ada yang mengatakan manusia itu berbuat itu majas.
yang berbuat Allah. Naudzubillahi min dzalik. Ahlussunnah mengatakan manusia berbuat dengan hakikatnya. Yang berbuat itu hamba. Makanya Allah mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Allah tidak mau membebani suatu jiwa kecuali dengan kemampuannya. Baginya apa yang dia kerjakan. Allah menisbatkan perbuatan itu kepada hamba, kepada jiwa manusia. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Jadi yang berbuat itu hamba. Kemudian yang kedua, hamba ketika berbuat itu ada kehendak dari dirinya. Makanya Rasul mengatakan innamal a'malu binniyat. Ya. Ada kehendak manusia. Makanya Allah juga berfirman dalam surat Al-Kahfi, Qulil haqqu min rabbikum, katakanlah kebenaran dari Rabb kalian. Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Barang siapa berkehendak silakan dia mukmin, beriman, barang siapa berkehendak silakan kafir. Ada kehendak dari manusia. Manusia ketika berbuat salah, berbuat yang baik, itu ada pilihan dari dirinya. Makanya ada dosa, ada pahala, karena manusia ada kehendak untuk berbuat. Makanya Allah membedakan mana perbuatan yang karena paksaan dan mana yang bukan karena apa? Paksaan. Bahkan sudah sering kita sampaikan, orang itu kalau dipaksa mengucapkan ucapan kufur, dia tidak kafir. Kenapa? Karena Allah Maha tahu. Itu di luar batas apa? Kemampuannya. Man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbu mutmainnun bil iman. Barang siapa yang kafir kepada Allah setelah keimanannya kecuali yang dipaksa. Dia nggak berdosa kalau dipaksa. Pistol atau celurit sudah di leher misalnya, kalau dia tidak mengikuti paksaan itu akan dibunuh. Meskipun itu paksaan yang kufur, boleh dia mengikutinya. Namun hati tetap apa? Beriman kepada Allah. Makanya juga dalam Islam dibedakan mana orang yang meninggalkan kewajiban karena kelalaian dengan yang dia apa? Di luar kehendaknya. Contoh, orang itu ketiduran dari sholatnya. Ya, dan itu bukan suatu yang kebiasaan. Kalau kebiasaan ini beda lagi. Ya, suatu saat karena memang dari safar capek dan seterusnya, kemudian sholat subuh kelewatan sampai jam, misalnya sekarang jam 6 misalnya, sudah terbit matahari. Namun dia apa? Itu bukan suatu rutinitasnya dia, bukan kebiasaannya dia, di luar kehendaknya dia. Ya, maka kata Rasul, "Annama salatihi au nasiyaha falisholliha idza dzakaraha." Barang siapa ketiduran dari salatnya atau dia lupa, maka salatnya langsung ketika dia apa? Ingat. Ya. Ini karena apa? Di luar batasan apa? Kehendak dia. Intinya manusia ketika berbuat dengan kehendaknya. Kemudian yang ketiga, kata para ulama, dalam pembahasan ini harus ditetapkan, dipahami, manusia ketika berbuat itu ada kudrah, ada kemampuan yang Allah berikan kepadanya. Makanya Allah berfirman tadi, la yukallifullahu nafsan illa us'aha fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada sesuai kemampuan. Kalau manusia nggak mampu, beda lagi pembahasannya seperti tadi. Manusia diperintahkan untuk sholat, dia mampu untuk sholat. Kalau dia nggak sholat, dia berdosa. Ini sekali karena Allah memberikan kemampuan kepada hamba. Kalau nggak mampu, di luar batas kemampuan manusia, tidak berdosa. Seperti orang yang misalnya dalam keadaan sakit, dia nggak bisa sholat dengan berdiri, padahal berdiri itu termasuk rukun sholat. Nggak sah orang yang sehat walafiat sholatnya dengan duduk. Santai dulu lah. Padahal apa? Sholat wajib itu rukun sholat, nggak sah kalau dia apa? Nggak berdiri. Tapi kalau dia sakit, seperti mungkin orang tua yang sudah nggak sanggup lagi berdiri, boleh pakai kursi. Rasul mengatakan sholatlah dengan berdiri, kalau nggak mampu dengan duduk. Ini sekali lagi karena manusia berbuat itu alal kudrah, di atas apa? Kemampuannya, punya
kemampuan untuk berbuat. Ya. Kemudian yang keempat yang perlu ditekankan dalam masalah ini, bahwasanya manusia ketika berbuat, ketika berkehendak, kehendak manusia di bawah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ahlus Sunnah menetapkan dua kehendak, kehendak Allah dan kehendak manusia, dan kehendak manusia di bawah kehendak Allah. Kemudian yang kelima, poin pentingnya, semua perbuatan hamba itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ringkasan dari penjelasan Imam As-Sabuni di sini. Saya ulangi lagi, yang pertama meyakini apa yang sudah mencatat tadi? Ya, perbuatan hamba itu hakiki. Kemudian yang kedua, manusia berbuat atas kehendaknya. Manusia berbuat itu dengan kemampuannya. Namun kehendak manusia di bawah kehendak Allah. Dan yang kelima, semua ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham? Ya, kita lanjutkan kalau paham. Imam As-Sabuni Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, wa yashhaduna annallaha ta'ala yahdi man yasha lidinihi wa yudhillu man yasha anhu. Ahlus Sunnah wal Jamaah, ulama salaf, mereka bersaksi, mereka mengikrarkan bahwasanya Allah memberikan hidayah kepada siapa yang Dia kehendaki, lidini, kepada agamanya, kepada jalan yang lurus, kepada kebenaran. Dan Allah menyesatkan siapa yang Allah kehendaki dari kebenaran tersebut. Ini juga pembahasan masalah iman kepada takdir. Semua dengan takdir Allah. Bukan hanya masalah perbuatan hamba-hamba tadi, yang baik maupun yang jelek. Demikian pula masalah petunjuk, masalah kesesatan, itu semuanya dengan takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun harus kita yakini, Allah ketika memberikan hidayah itu karunia darinya, itu keutamaan dari Allah. Kalau Allah menyesatkan hamba, itu keadilan dari Allah. Dan intinya, Allah tidak pernah berbuat zalim kepada hambanya. Makanya Imam At-Tahawi dalam Aqidah Tahawiyah, beliau mengatakan, yahdi man yasha wa yu'afi wa ya'simu fadlan. Allah memberikan hidayah kepada yang Dia kehendaki, Allah menyelamatkan, Allah memberikan keselamatan, itu karunia dari Allah, keutamaan dari Allah, kemurahan dari Allah. Namun kalau Allah menyesatkan hamba, itu karena keadilan Allah. Allah Maha tahu orang ini memang membangkang perintah Allah, orang ini memang keras kepala, dinasehati nggak mau-mau, dinasehati malah apa? Memutarbalikkan fakta. Semakin Allah jauhkan dari agama Allah. Al-jaza' min jinsil amal. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Ketika mereka berpaling, semakin Allah palingkan. Ada hukum sebab akibat. Tidak begitu saja Allah menyesatkan, tapi orang itu menjadi penyebab kenapa Allah menyesatkan dirinya. Karena apa? Sudah tahu kebenaran, berpaling. Makanya ayat tadi mengatakan falamma zaghu. Ketika mereka berpaling, semakin Allah palingkan. Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Barang siapa yang menyelisih Rasul setelah jelas kebenaran baginya, sudah sampai kebenaran, tapi tetap menyelisih, tetap menyimpang, tetap apa? Menjauh dari kebenaran, semakin Allah apa? Jauhkan dari kebenaran. Ini keadilan Allah. Ya. Kalau kita contohkan antara Abu Lahab, orang-orang musyrikin jahiliyah, yang mereka sebagiannya dekat dengan Rasul, kerabat Rasul, pamannya Rasul, Abu Lahab. Rasul dakwahi tauhid untuk mereka beribadah kepada Allah, menjauh dari kesyirikan,
tidak menyembah kepada selain Allah. Rasul kumpulkan mereka, Rasul dakwahi mereka. Namun apa balasan mereka? Di antaranya Abu Lahab mengatakan, tabban laka ya Muhammad alihada jama'tana. Wahai Muhammad, apakah karena dakwah tauhid ini engkau mengumpulkan kami? Celaka dirimu. Allah balas dengan apa? Tabbat yada abi lahabin watak. Sudah dijelaskan kebenaran. Bahkan keponakannya sendiri yang membawa tauhid, membawa kebenaran, nggak mau dia. Allah apa? Sesatkan dia. Kenapa? Salahnya sendiri. Sudah jelas kebenaran, malah apa? Menentang. Atau istilah kita membubarkan dakwah at-tauhid. Bahkan setiap Rasul dakwah tauhid digembosi dari belakang. Innaudzubillahi min dzalik. Allah matikan dalam keadaan musyrik. Padahal pamannya Rasul. Beda dengan Salman Al-Farisi. Jauh-jauh dari Persia datang ke kota Madinah mencari kebenaran, mencari petunjuk. Allah berikan apa? Petunjuk. Al-jaza' min jinsil amal. Ada hukum sebab akibat. Allah mengatakan alladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang mencari jalan-jalan kami akan kami tunjukkan jalan-jalan kami. Ini ada hukum sebab akibat. Allah berikan hidayah kalau orang itu mencari hidayah tersebut. Berjuang mati-matian mencari hidayah. Allah berikan hidayah. Enggak akan Allah sia-siakan perjuangannya. Namun sebaliknya, yang sudah sampai kebenaran, namun berpaling dari kebenaran, semakin Allah jauhkan. Dan ingat sabda Rasul yang sering kita sampaikan di awal pengajian, waman yudlil fala hadiyalah. Kalau sudah Allah sesatkan, tidak akan ada yang bisa memberikan apa? Petunjuk. Maka ma'asal muslimin, hidayah itu sangat mahal sekali. Pelihara, jaga terus sampai akhir hayat kita. Semoga Allah memberikan kepada kita keistiqomahan di atas kebenaran, di atas hidayah. Karena sekali lagi kalau sudah Allah cabut, fala hadiyalah. Tidak akan ada yang bisa memberikan apa? Petunjuk. Meskipun apa? Kebenaran terang benerang, susah untuk menerimanya. Ini sekali lagi, Allah yang berikan hidayah, Allah yang menyesatkan manusia, dan sekali lagi ini ada hukum sebab akibatnya. La hujjata liman adallahullah alaih. Tidak ada hujjah atas Allah bagi orang-orang yang Allah sesatkan. Tidak bisa orang itu menyalahkan Allah. Karena sekali lagi tadi, orang itu sesat karena dia apa? Berpaling dari kebenaran. Ya. Wala udrallahu liladaihi. Tidak ada udur bagi orang tersebut di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Qul falillahil hujjatul balighah." Katakan wahai Nabi Muhammad, Allah memiliki hujjah yang sangat mendalam. Falau sya'ala hadakum ajmain. Seandainya Allah berkehendak, Allah memberikan hidayah kepada kalian semuanya. Namun Allah memiliki hikmah di balik semuanya. Ya, Allah menciptakan orang beriman, Allah menciptakan orang kafir, Allah memberikan hidayah kepada orang beriman, Allah menyesatkan orang kafir dan seterusnya. Itu sekali lagi ada hikmah di baliknya. Ya. Walau syi'na la'ataina kulla nafsin hudaha. Seandainya kami berkehendak, kami akan berikan kepada setiap jiwa petunjuknya. Allah mampu memberikan hidayah kepada semua manusia. Allah mampu memberikan manusia hidayah, petunjuk, kebenaran, keimanan. Namun sekali lagi Allah memiliki hikmah di balik semuanya, dan Allah Maha Adil. Allah nggak akan mungkin menyamakan orang yang berpaling dari kebenaran dengan yang mencari apa? Kebenaran. Tidak akan Allah apa? Samakan. Makanya ada yang kafir, ada yang mukmin. Kenapa orang itu menjadi mukmin? Karena sekali lagi dia lapang dada menerima keimanan, sedangkan yang kafir dia apa? Menyimpang dari kebenaran, dari keimanan. Dan Allah berfirman, walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi. Sungguh kami masukkan ke neraka jahanam, sungguh kami penuhi neraka jahanam dari kebanyakan jin dan manusia. Kalau kita lanjutkan ayat ini, kita akan tahu mengapa Allah memasukkan mereka ke dalam api neraka jahanam. Na'udzubillahi min dzalik. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati namun tidak untuk
memahami kebenaran, ya. Terus sesat, terus menyimpang, nggak faham-faham. Naudzubillahi min dzalik. Kemudian lahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka punya mata namun tidak untuk melihat kebenaran. Walahum adzanun la yasma'una biha. Mereka punya telinga tidak untuk mendengarkan kebenaran. Ya. Allah telah berikan istilahnya alat-alat untuk mereka bisa mencari kebenaran. Mereka punya akal, punya hati dan sebagainya, namun mereka tidak gunakan itu sebaik-baiknya. Maka kata Allah, ulaika kal an'am. Mereka seperti binatang ternak, balhum adol. Bahkan mereka apa? Lebih sesat daripada binatang ternak. Naudzubillahi min dzalik. Makanya sekali lagi, bersyukurlah yang mendapatkan hidayah itu mahal sekali. Kalau masalah dunia tidak ada bedanya orang kafir dengan orang mukmin. Namun urusan hidayah, apalagi akidah, apalagi tauhid yang benar, ini nikmat yang luar biasa. Makanya salah satu ulama salaf yang bernama Sufyan bin Uyainah rahimahullah mengatakan, ma an'amallahu ala abdin nikmatan a'dhama min an arrafahum la ilaha illallah. Tidak ada nikmat yang lebih mulia yang Allah berikan kepada hambanya daripada Allah memahamkan kepada mereka tentang la ilaha illallah, tentang al-aqidah yang sahihah. Maka sekali lagi, pertahankan, terus pelihara, terus jaga sampai akhir hayat kita, dan banyak-banyak mohon kepada Allah as-sabat, keistiqomahan, ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dini. Dan diantaranya dengan terus belajar akidah dan akidah. Ya, berapa banyak orang yang mungkin dulu pernah ikut kajian akidah, namun sekarang menyimpang. Kenapa? Di antara sebabnya sudah malas belajar akidah. Padahal syubhat di mana-mana. Naudzubillahi min dzalik. Kemudian kata beliau, khalaqal khalqa bila haja ilaihim. Allah menciptakan hamba-hambanya, makhluknya, tapi Allah nggak butuh kepada makhluknya. Ini yang harus kita apa? Yakini. Allah nggak butuh kepada makhluk, namun makhluk yang butuh kepada Allah. Allah berfirman dalam surat Az-Zariyat ayat 56-57, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Aku tidak menghendaki dari mereka rezeki, dan aku tidak menghendaki dari mereka untuk mereka memberi aku makan. Allah Ghani, Allah Maha Kaya. Allah nggak butuh kepada hamba, namun hamba yang butuh kepada Allah. Ya ayuhan nasu antumul fuqara ilallah. Wahai manusia, kalian adalah orang-orang yang fakir, selalu butuh kepada Allah. Faja'alahum fariqain. Allah jadikan mereka hamba-hambanya dua kelompok, dua golongan. Fariqan lin naimi fadlan wa fariqan lil jahimi adla. Allah bagi mereka menjadi dua kelompok, kelompok yang mendapatkan kenikmatan karena karunia dari Allah. Ya. Harus kita tahu diri. Kita mendapatkan nikmat apa saja, nikmat urusan dunia, urusan akhirat, itu semuanya karena taufik, hidayah, pertolongan, karunia dari Allah. Bukan karena jeripaya kita semata. Iya betul kita berusaha, tapi semuanya tergantung kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka salah satu kewajiban kita ketika mendapatkan nikmat bersyukur. Apa arti bersyukur? Yaitu meyakini semua nikmat ini dari Allah. Kita la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan dari Allah. Harus ada keyakinan semua nikmat ini dari Allah. Bukan semata-mata karena kerja keras kita, kecerdasan kita, kekuatan kita. Tidak sama sekali. Seperti yang kita ikrarkan setiap kita mendengarkan azan hayyalas salat, kemarilah kita salat, hayyalal falah, kita hanya bisa menjawab apa? Menjawab apa? La haula wala quwata illa billah. Itu pernyataan kita. Kita nggak akan mungkin sampai ke masjid untuk salat berjamaah
kecuali dengan pertolongan Allah. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan dari Allah. Ini harus kita apa? Jiwai. Kita tidak punya apa-apa sama sekali, nggak punya daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Maka semua nikmat yakini itu semua karunia dari Allah. Wa ma bikum min nikmatin fa min Allah. Semua nikmat ini dari Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat ilmu agama ini dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan malaikat mengatakan, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Mereka malaikat berkata, Maha suci Engkau ya Allah, kami memiliki ilmu dengan apa? Karunia darimu. Kami tidak mendapatkan ilmu kecuali apa yang Kau ajarkan kepada kami. Harus ada keyakinan semua ini dari Allah. Wa ma bikum min nikmatin fa min Allah. Kemudian bersyukur yang kedua dengan lisan kita, mengucapkan alhamdulillah, atau bahkan menceritakan nikmat ini kepada manusia dibolehkan. Cuma hati-hati jangan sampai kepada yang hasad kepada kita, berbahaya nantinya. Namun dibolehkan. Wa amma bi nikmati rabbika fahadits, boleh menceritakan nikmat kepada manusia. Adapun nikmat Allah ceritakan, bersyukur lewat al-lisan. Dan juga yang ketiga, bersyukur dengan apa? Anggota badan kita menggunakan nikmat Allah di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya sekali lagi, manusia mendapatkan nikmat, baik nikmat urusan dunia, urusan akhirat, itu semuanya karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, kelompok yang kedua, Allah jadikan orang-orang yang sengsara masuk ke neraka jahim. Itu semuanya adalah karena keadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti tadi contohnya Abu Lahab. Insyaallah kita lanjutkan ba'dal adzan. Wallahu taala alam. Baik, ikhwani fillah wa akhwati rahmani wa rahmakumullah. Kita lanjutkan lagi ucapan Al-Imam As-Sabuni Asy-Syafi'i rahimahullah, bahwasanya Allah membagi manusia menjadi dua golongan. Golongan yang meraih kenikmatan, meraih surga Allah Subhanahu wa taala karena karunia rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam hadis jelas Rasul mengatakan tidak ada seorang pun dari kalian masuk surga dengan amal perbuatannya. Namun kata Rasul ketika ditanya, apakah engkau demikian juga ya Rasulullah? Rasul mengatakan, iya, namun Allah merahmatiku atau meliputiku dengan rahmatnya. Rasul ataupun kaum muslimin masuk surga biidznillah ta'ala itu dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sekali lagi akidah Ahlussunnah, bahwasanya kenikmatan yang Allah berikan di dunia maupun akhirat itu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Namun sekali lagi, rahmat Allah digapai dengan amal perbuatan, dengan al-amal as-saleh dan dengan al-iman yang benar, iman yang lurus, iman yang sesuai dengan ajaran Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebaliknya, Allah menjadikan sebagian manusia sebagai penghuni neraka jahim mendapatkan kesengsaraan itu karena keadilan Allah. Allah berfirman, wa ma ana bidzalamil lil abid. Aku tidak pernah mendolimi seorang pun dari hamba-hambaku. Dalam hadits qudsi Allah berfirman, inni haramtu dzulma ala nafsi. Aku mengharamkan kedzaliman bagi diriku. Makanya jangan pernah kita suudzon, berburuk sangka kepada Allah. Saya kan sudah rajin ngaji, rajin ibadah, kenapa kok saya dapat musibah terus? Naudzubillah min dzalik. Suudzon kepada Allah. Yakini semua itu ada hikmahnya. Bahkan Allah ketika memberikan musibah kepada kita itu dari sisi hikmah Allah banyak kebaikannya. Akan menggugurkan dosa-dosa kita, mengangkat derajat kita kalau kita mau bersabar. Dan ini sebagai ladang pahala. Wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang ketika ditimpa musibah mengatakan innalillah, kita milik Allah dan kita akan kembali kepada Allah.
Apa balasan orang yang ditimpa musibah dan bersabar dengan ucapannya tadi? Maka kata Allah, ulaika alaihim shalawatun min rabbi. Mereka mendapatkan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala, wa rahmat kasih sayang dari Allah, dan mereka mendapatkan petunjuk. Artinya sekali lagi jangan pernah suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ja'ala minhum ghawiyan wa rasyidan. Allah jadikan di antara mereka ada yang sesat, ada yang mendapatkan petunjuk. Sekali lagi, sebagaimana juga kata Imam At-Tahawi, wa kulluhum yataqallabuna fi masyiatihi baina fadlihi wa adlihi. Manusia berjalan di atas muka bumi ini dengan kehendak dari Allah, antara karunia dari Allah dan antara keadilan Allah. Kalau orang itu mendapatkan nikmat, karunia, rahmat dari Allah. Kalau orang itu mendapatkan siksa ataupun musibah ataupun bala, bencana, azab, itu dari keadilan Allah. Intinya tidak pernah ada kedzaliman dalam takdir Allah Subhanahu wa taala. Wasaqiyan wasaidan. Allah jadikan manusia ada yang sengsara, ada yang bahagia. Wa qariban min rahmati wa ba'idan. Ada yang dekat dengan rahmatnya, ada yang jauh dari rahmatnya. Allah fa'alul lima yurid, dan Allah maha adil. Allah meletakkan sesuatu pada tempatnya. Dan tadi sekali lagi ada hukum sebab akibatnya. Kemudian kata Imam As-Sabuni, Allah berfirman, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Tidak boleh Allah ditanya kenapa Allah berbuat demikian, namun manusia yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah pembahasan tadi yang intinya tidak boleh kita suudzon, berburuk sangka kepada Allah, maka tidak boleh kita bertanya tentang masa takdir, kenapa dan mengapa Allah berbuat demikian, kenapa Allah menurunkan pandemi ini, kenapa Allah berbuat demikian. Tidak boleh kita bertanya tentang kenapa Allah berbuat demikian, karena Allah fa'alul lima yurid. Allah berbuat sesuai kehendaknya. Allah Rabbul Alamin, Allah pencipta, pengatur alam semesta. Allah berbuat sesuai dengan kehendaknya. Allah nggak boleh ditanya tentang kenapa Allah berbuat demikian, namun manusia yang akan ditanya oleh Allah pada hari kiamat kelak. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita di dunia wal akhirah, dan semoga Allah menjadikan semua takdir kita baik di dunia wal akhirah. Sebelum kita tutup, ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, alhamdulillah. Nggak ada? Berarti memang ditakdirkan tidak ada pertanyaan ya. Wallahu ta'ala alam. Aqulu qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.